Kristen menyebut orang Muslim itu sebagai domba tersesat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pertanyaan saya, itu dari mana? Itu hanya tuduhan-tuduhan dari orang-orang berhati busuk, tuduhan dari orang-orang yang dikuasai oleh roh kegelapan. Di zaman iblis melepaskan roh yang bernama pemberontakan, dan yang kedua yaitu perpecahan, adu domba, kekacauan, dan kemudian yang juga dilepaskan oleh iblis di zaman yaitu roh sakit hati, roh kecewa. Di mana-mana kita lihat istri kecewa terhadap suaminya, suami kecewa terhadap istrinya, karyawan kecewa terhadap pimpinannya. Di mana-mana roh kekecewaan yang ada, dan orang kecewa nekat, orang kecewa mudah lari pakai narkoba, orang kecewa lari ke dukun, orang kecewa merasa saya buat apapun ada alasannya, sehingga orang kecewa akhirnya sadar bahwa Allah benci perceraian, tapi dia tetap bercerai. Kenapa? Ya saya kecewa. Ini saudaraku, orang bisa keluar dari gereja, orang bisa pindah agama. Orang bisa pindah agama karena kecewa. Sebagian besar orang pindah agama kalau setiap pelajari itu karena kecewa, ya kan. Oh, iman Kristen begini, Allahnya orang Kristen 3. Nah, itu kan ngaco-ngaco, ya kan. Sehingga banyak informasi yang didapat oleh saudara sepupu kita bukan dari pemahaman, tetapi sebetulnya dari keanehan orang-orang yang pindah agama ini, ya kan. Tiba-tiba saya dengar akhir-akhir ini aja, baru aja, oh, orang Kristen menyebut saudara-saudara Muslim sebagai domba yang tersesat. Aduh, norak banget gitu, saudara. Tidak pernah, saya ulangi sekali lagi, tidak pernah. Jadi gini ya, hari ini saya bingung karena tiba-tiba tersebar di mana-mana bahwa orang Kristen menyebut orang Muslim itu sebagai domba tersesat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pertanyaan saya, itu dari mana? Itu adalah tuduhan yang sangat bodoh, saudara. Karena itu terlalu memaksakan kehendak saudara. Karena kita sendiri orang Kristen, itu tidak pernah. Saya menyebutnya di dalam nama Yesus. Kita orang Kristen tidak pernah menyebut orang Muslim sebagai domba yang tersesat. Karena gini, ada ayatnya, ya. Ada ayatnya, saya mau buka ayatnya supaya saudara yakin gitu ya. Ada ayatnya gini, dalam Roma, ya kan, Roma pasal 3, ya kan, saya mau supaya saudara ngerti gini, ya kan, Roma pasal 3, ini dia. Ayat 9, Roma 3:9. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang-orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, bahwa mereka semua adalah di bawah kuasa dosa. Seperti yang tertulis. Ayat 10 dari Roma pasal 3 ya. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Ayat 11, tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Ayat 12 bilang, semua orang telah menyeleweng. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga, lidah mereka meraih-meraih, bibir mereka mengandung bisa, mulut mereka penuh dengan sumpah serapah, kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah, keruntuhan kebinasan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Jelas, ya kan? Jadi di sini kita bilang semua orang telah berdosa. Nah, masuk pada ayat yang ke-23 diulangi. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ayat 24. Dan oleh kasih karunia kita telah dibenarkan dengan cuma-cuma oleh karena penebusan Kristus. Nah, jadi jelas di sini semua manusia telah berdosa, kata Alkitab. Nah, ya kan? Nah, sekarang saya mau jelaskan buat saudara supaya setiap saudara mengerti bahwa tidak ada tuduhan yang aneh-aneh. Nah, ya kan? Nah, 1 Petrus 2 ayat 25. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Jadi Alkitab bilang domba yang sesat itu sama sekali bukan untuk orang Muslim. Saya bingung, tuduhan
kampungan ini, tuduhan norak ini munculnya dari mana? Ini ada roh perpecahan, saudara-saudara, roh kebencian yang sedang dilepaskan, saudara-saudara. Dan ini permainan yang bodoh, permainan yang busuk. Saya dengan segala kerendahan hati sebagai seorang hamba Tuhan mengingatkan kepada saudara-saudaraku orang Muslim, jangan mau tertipu oleh orang-orang yang pindah agama karena kecewa, orang-orang yang pindah agama karena kepahitan, orang-orang yang pindah agama karena akhirnya menimbulkan kebencian dan akhirnya adu domba sesama umat beragama. Karena sekali lagi, konsep domba yang sesat itu jelas di dalam ayat firman Tuhan ini, yaitu dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 25, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Jadi dari sini bukan sama sekali Alkitab tidak bicara tentang orang Muslim, karena ingat, domba yang sesat ini muncul di abad yang pertama, saudara-saudara, ya kan? Ini bicara tentang siapa? Bicara tentang mereka pengikut-pengikut Kristus, tetapi yang lari dari imannya. Artinya pengikut-pengikut Kristus yang hidupnya minum mabuk, pengikutnya Kristus yang kemudian hidup dengan judi, yang hidup dengan seks bebas, yang nggak pernah ke gereja, yang nggak pernah berdoa lagi, yang nggak pernah baca Alkitab lagi. Itu kita sebut sebagai domba yang sesat. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, sangat berapriori, sangat tuduhan yang tidak berdasar, sangat tuduhan yang saya beri nama kampungan dan norak, saudara-saudara. Dan itu hanya diciptakan buat saya oleh orang-orang yang pindah agama, lalu punya kepahitan dan dipakai setan untuk kemudian mau mengadu domba. Jadi kemudian dia bilang, tahu nggak, masa orang-orang Kristen, kan saya dulu agamanya Kristen. Iyalah, kayak lu yang paling tahu aja. Lu pindah agama, kenapa ya? Karena nggak tahu, karena nggak berakal. Kalau kita berakal ya pindah agama dong. Iya kan? Lalu orang-orang ini saya beri nama bahaya, saudara-saudara. Ini provokator-provokator busuk yang dipakai setan untuk menciptakan banyak kehancuran. Karena saya percaya pada dasarnya kita kan anak cucu Abraham. Makanya kalau saya dan sebagian besar pengikut Kristus, kalau kita menyebut orang Muslim, itu kita sebut saudara sepupu. Kenapa saudara sepupu? Karena kita mulai dari Abraham. Abraham punya 2 anak. Saya percaya bahwa anak perjanjian adalah Ishak. Lalu kemudian sebagian orang Muslim percaya bahwa anak perjanjian adalah Ismail, ya kan? Bahwa anak dari Hagar, anak dari budaknya Abraham. Tetapi kita percaya bahwa anak perjanjian adalah anak dari istri Sah, yaitu Sarah, saudara-saudara. Jadi kan kembali berpulang kepada masing-masing saudara. Tetapi kami menyebut orang-orang Muslim yang kami kasihi sebagai saudara sepupu. Karena itu, sebagai anak Tuhan Yesus, sebagai orang Kristen, izinkan saya mengingatkan kawan-kawanku, saudaraku yang Muslim, jangan mau diadu domba, jangan mau diizinkan roh provokator, roh provokasi masuk ke tengah-tengah kita, sehingga timbullah kebencian, lalu nggak ada dasarnya, lalu mulai berkata orang-orang Kristen menyebut kita orang-orang Muslim sebagai domba yang sesat. Sekali lagi saya mau bilang, jangan ngomong itu, karena itu menunjukkan kebodohan kita. Karena saudara yang kasih dalam Tuhan, kita yang Kristen, kita nggak pernah menyebut itu, karena domba yang sesat betul kita memang pakai. Ya, karena ada lagunya tentang domba yang sesat, ada banyak hal. Tapi itu menjelaskan tentang orang-orang Kristen yang lari dari Tuhan, yang sudah jauh dari Tuhan. Maka Tuhan panggil kita seperti domba yang sesat untuk kembali kepada Sang Gembala. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, saya harap penjelasan saya sederhana ini membuat setiap saudara mengerti bahwa kita orang Kristen tidak pernah menyebut saudara-saudara Muslim sebagai domba yang sesat. Itu hanya tuduhan-tuduhan dari orang-orang berhati busuk, tuduhan dari orang-orang yang dikuasai oleh roh kegelapan. Kenapa? Karena mungkin mereka pindah agama dan mau buat sensasi dengan apa? Dengan provokasi-provokasi untuk diterima, karena menurut dia bongkar rahasia. Itu bukan bongkar rahasia, itu adalah provokasi jahat untuk menciptakan kehancuran di negeri harmonis yang bernama Pancasila ini. Karena itu saya berdoa,
buat saudara-saudaraku umat muslim, buat saudara-saudaraku anak cucu Abraham, untuk kita tidak tertipu dengan provokasi-provokasi kampungan, provokasi-provokasi murahan yang adalah ide setan untuk menghancurkan bangsa negara kita. Ingat, kita boleh berbeda, tapi kita tetap satu di dalam kasih. Kalau kita sebagai orang Kristen, kita diajarkan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita boleh saja tidak beriman, tetapi kita sesama manusia. Kristus tidak pernah membedakan, nggak pernah ada satu kali pun perintah Kristus untuk mengasihi hanya saudara seiman. Yang ada dalam perintah Kristus, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan kedua itu adalah hukum terutama dalam iman percaya kita. Doa saya kiranya sudah memahami kebenaran ini untuk tidak tertipu pada provokasi-provokasi jahat yang hanya mau menimbulkan perpecahan. Nah, jadi saya harap sudah jelas untuk hal ini sehingga kita semakin jelas tentang kebenaran. Dan ini yang saya bilang, bahwa di akhir zaman ya kan roh yang dilepaskan oleh iblis adalah roh pemberontakan, roh perpecahan, dan roh kecewa. Dan kalau tiga hal ini sedang menguasai, sudah cepat bertobat hari ini, biarlah kasih Tuhan mengalir, pemulihan terjadi, kita balik pada Tuhan.